SKP tersebut. Oke, saya akan lanjut. Saya harus kirim satunya. Yang dilihat di layar, ini saya mengambil template dari pusat. Kemarin itu turunannya sudah yang dari kanwil-kanwilnya sudah diberikan template oleh dari pusat. Jadi kami hanya menurunkan beberapa kegiatan yang memang terkait dengan perjanjian kinerja yang ada di kantor pertanahan masing-masing. Salah satunya ini penguatan internal atau juga dan anggaran, di mana muatannya di sini berkaitan dengan indeks reformasi birokrasi. Laptop dulu karena ada jeglek di kantor. Halo, tes. Halo. Mohon izin, apakah terdengar? Kedengaran, Ham. Kedengaran. Sip. Terdengar, Pak. Mantap. Ya, kita kaitkan tadi, di sini kan kalau melihat dari cascading tadi, ada beberapa yang memang bisa dimuat berdasarkan perjanjian kinerja. Salah satunya ini, nilai reformasi birokrasi, laporan kinerja, dan juga indeks kepuasan masyarakat. Jadi terhadap perjanjian kinerja tersebut, tidak semuanya kita muat dalam indikator, dalam IKI. Nah, sebenarnya target yang dijadikan di sini memang berbentuk nilai atau angka, cuman ini nanti dikalkulasikan menjadi persentase pada saat penilaian di SKP-nya. Harusnya di sini kita bentuk berdasarkan persentase, jadi realisasinya sudah terlebih dahulu karena dari cascading tersebut juga bentar, ini cascadingnya. Ini musola? Udah? Perhitungannya nanti akan bisa dilihat berdasarkan rumus di sini. Jadi dalam menentukan indikator mati lagi. Ya. Mohon maaf, Bapak Ibu, barusan ada sedikit kendala di kami sehingga mungkin suara terputus-putus, lampunya mati sebentar atau mungkin turun ya jeglek, ini baru kembali nyala. Baik, sebetulnya begini ya Bapak Ibu, kita mencoba ini sedang membuka SKP-nya Kakan Kota Banjarmasin.
Di sini kita melihat dari perjanjian kinerja tahun 2021. Jadi dari masing-masing sasaran kegiatan itu nanti ketika indikator kinerjanya dimasukkan kepada SKP, itu tidak semua dimuat dalam SKP. Karena apa? Karena itu berpedoman pada kinerja atasan langsungnya, yaitu Pak Kakanwil. Jadi apa yang ada pada Pak Kakanwil itulah yang diturunkan kepada kepala kantor. Nah, di sini kita lihat ada beberapa perjanjian kinerja atas kepala kantor Kota Banjarmasin tahun 2021. Nah, kita mencoba dari uraian kegiatannya, misal di sini terciptanya organisasi yang adaptif dan akuntabel. Di sini ada indikator kinerjanya, tidak semua kita ambil karena kita berpedoman pada tadi, pada atasan langsungnya Pak Kakanwil. Nah, sekarang kita coba masukkan Mas Ilham dari kegiatan indikator kinerja Kantah Kota Banjarmasin pada SKP-nya. Dicoba. Ini mesti pelan-pelan ya Bapak Ibu, karena berurutan. Nah, di sini kita coba lihat masuk pada template rencana SKP. Kalau untuk cover dan data SKP itu sebetulnya pada dasarnya sama seperti SKP tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini kita coba masukkan pada rencana SKP. Di sini rencana SKP dari Kakan Kota Banjarmasin, salah satunya adalah indeks reformasi birokrasi yang diambil dari kegiatan atasan langsungnya. Nah, dari indeks reformasi birokrasi itu ada rencana kinerja. Bisa digedein nggak? Terus. Rencana kinerjanya yaitu terciptanya organisasi yang adaptif dan akuntabel. Adapun IKI-nya adalah nilai reformasi birokrasi, nilai laporan kinerja, dan indeks masyarakat terhadap pelayanan. Nah, adapun target di sampingnya tersebut itu kita ambil dari target perjanjian kinerja. Nah, begitupun selanjutnya butir-butir kegiatan dari rencana kerja, kemudian indikator kinerja itu bisa dilanjutkan berdasarkan perjanjian kinerja tadi. Nah, perjanjian kinerja tadi yang tentunya tetap kita melihat kepada renstra atau kinerja dari atasan langsungnya yaitu Pak Kanwil. Nah, begitupun nanti ke bawahnya Bapak Ibu untuk JF itu juga melihat kinerja daripada kepala kantor gitu. Jadi dari kinerja daripada kepala kantor. Yang butiran kegiatannya nanti akan dilihat pada Permenpan masing-masing jabatan fungsional. Di situ kan Permenpan jabatan fungsional berbeda antara penata pertanahan, penata kadastral, SDMA, kemudian anggaran dan lain-lain itu ada pada Permenpannya masing-masing. Nah, kemudian ya, kemudian nomenklatur dari indikator kinerja itu kita lihat dari cascading-nya masing-masing jabatan. Nah, di situ kita berpedoman pada cascading masing-masing jabatan. Nah, seperti besarin coba.
dari mana kita mendapat dalam rencana kinerja tadi kita mendapatkan butiran kinerja, butiran-butiran kegiatannya itu, butir-butir kegiatannya itu kita melihat pada cascading masing-masing jabatan. Nah, ketika kita membuat cascading, kita bisa melihat untuk kegiatan terwujudnya tata kelola kelembagaan yang kompetitif dan standar kepemerintahan yang baik dan aspek manajemen operasional, di situ indikator kinerja programnya sudah jelas. Sehingga dari indikator tersebut berdasarkan cascading kita masukkan pada rencana kinerja tadi. Gitu. Pada rencana kinerja tadi. Kemudian apabila rencana kinerja tadi sudah tersusun seluruh kegiatannya, maka kita bergeser pada penilaian atau pembobotan. Nah, pada penilaian atau pembobotan. Di sini rencana kinerja sudah tersusun sesuai dengan indikator individunya masing-masing atau IKI-nya. Nah, setelah IKI tersusun, maka kita akan masuk kepada penilaian. Nah, untuk lebih lanjutnya, karena penilaian ini pada Permenpan 8 2021 itu ada rumusnya masing-masing. Nah, di sini kita mencoba menyederhanakan rumus agar nanti teman-teman bisa secara otomatis setelah kami sederhanakan, nanti template akan kami bagikan sehingga rumus itu tidak akan lagi berubah. Jadi ketika teman-teman memasukkan target, maka semua akan berubah sesuai dengan rumus yang nanti kami akan sampaikan. Untuk perhitungannya akan dilanjutkan oleh Ilham. Terima kasih. Ya, kita analogikan sebenarnya untuk realisasi memang dalam harusnya sudah dalam bentuk persentase, karena aspek yang diminta dari cascading tadi pun ada yang berbentuk indeks dan juga persentase. Nah, kalau hitungannya range, misalkan indeks yang diinginkan 7 sampai dengan 8, tapi targetnya ternyata realisasinya sekitar 9. Nah, itu nanti merupakan kasuistis khusus tersendiri karena juga jarang ditemukan. Dan itu pun hanya untuk JPT di Kanwil. Kemudian terhadap capaian IKI, bagaimana menemukan persentase atau nilai yang ada di sini, yaitu sama seperti SKP yang sebelumnya, merupakan pembagian dari realisasi dan juga target yang sudah dilakukan. Untuk kategori capaiannya, ini ada beberapa kategori penilaian dan logika ini kita dapatkan juga dari Permenpan 8 2021, di mana ada beberapa penilaian kategori jika hasil dari capaian IKI tadi sama dengan 100, maka sama dengan baik. Apabila lebih dari 100, maka kategorinya sangat baik dan juga seterusnya sesuai dengan template yang ada di Permenpan. Dan juga ini logikanya juga sudah dibuatkan, dan nanti yang hanya di-input Bapak Ibu sekalian hanya realisasi yang ada di sini. Realisasi yang ada di sini. Nanti secara otomatis akan memberikan hasil persentase yang ada di kategori capaian IKI. Nilai capaian IKI ini merupakan
ada merupakan logika yang ada di Permenpan 8 tahun 2021. Sebentar saya akan bukakan. Beberapa kasuistis di sini di mana ketika capaian IKI tadi, realisasi tadi 100%, maka yang digunakan dalam kondisi normal adalah dengan menggunakan rumus yang ada di sini, yaitu capaian IKI sekian persen sama dengan realisasi IKI bagi target kali 100%. Apabila ternyata capaian IKI tadi kurang dari 100%, maka rumus yang ditentukan itu sesuai dengan yang ada di template. 92% kali 100% bagi 90%. Dan ini sifatnya hanya untuk JPT dan juga kepala kantor. Untuk jabatan fungsional itu nanti nilai capaian IKI-nya akan menjadi mutlak. Apabila karena ada tabelnya, ketika nilainya baik, mereka mutlak menggunakan nilai 100. Ketika lebih dari 100 baru mereka langsung menggunakan nilai kategori tertinggi yaitu 120 maksimalnya. Untuk yang di-input nanti mungkin bisa diingat oleh Bapak Ibu sekalian, hanya yang ada di realisasi ini pun nanti saya akan buat untuk mempermudah kepala kantor dan juga Kanwil ini dalam bentuk persentase karena yang dicari harus diingat kembali harus disesuaikan dalam bentuk cascading yang telah diberikan oleh pusat atau kementerian. Nah, sedangkan untuk nilai tertimbang, sebenarnya ada beberapa kasus untuk membuat nilai tertimbang. Di sini seharusnya nilai tertimbang ini berdasarkan Permenpan itu bobotnya masing-masing itu sekitar 80 dan juga 20%. 80% itu digunakan untuk bobot pembagian yang kita kerjakan, namun ada kaitannya langsung dengan kinerja atasan langsung. Dan juga 20% perhitungannya untuk kita sendiri. Sebentar. Saya coba bukakan lagi di Permen. Di sini juga disebutkan bahwa nilai tertimbang tadi ada dua. Kenapa terdapat dua rumus perhitungan? Kalau memang tidak ada yang berkaitan langsung dengan kegiatan atasan atau kinerja atasan, atau bisa dibilang itu direct cascading, maka kita bisa membuat perumusan tanpa menggunakan rumus yang bobot satu atau bisa langsung dirata-ratakan saja sesuai dengan indikator kinerja utamanya.
Dan di sini juga disebutkan bahwa bobot untuk nilai capaian rencana kinerja utama adalah 80% dan bobot untuk nilai capaian rencana kinerja atasan atau organisasi adalah maksimal 20 poin. Nah, kenapa 20 apa namanya? Untuk perhitungan bobot nilainya ini, nilai 2-nya ini kalau untuk contoh di Permenpan itu selalu menggunakan 100. Kenapa 100? Karena apa yang kita kerjakan itu sebenarnya merupakan hasil maksimal dari perjanjian kinerja untuk atasan yang berkaitan langsung. Nanti kami berikan template-nya untuk nilai tertimbang ini. Kemudian di sini juga kami sudah. Nah, untuk menentukan nilai SKP ini sebenarnya hasil perhitungannya yaitu dengan menambahkan nilai kinerja tambahan dan juga nilai kinerja tambahan, nilai kinerja atasan langsung dan juga nilai kinerja tambahan. Nilai kinerja utama, atasan langsung dan juga tambahan. Nah, makanya kan biasanya untuk nilai kinerja atasan langsung atau inisiatif sendiri biasanya itu berupa bentuknya seperti rencana aksi yang memang tidak dimuat di dalam perjanjian kerja. Dan perhitungannya itu ketika kita ingin menentukan nilai tertimbang, ketika mungkin di sini ada tambahan rencana kinerja, salah satunya rencana strategis, ada tambahan di sini, maka dia tidak dia merupakan komponen nilai terpisah dan tidak dijadikan rata dalam menentukan nilai gabungan dari capaian indikator individu tadi. Jadi nanti nilai tertimbang tersebut otomatis 80%-nya merupakan dari nilai kinerja berdasarkan yang ada keterkaitan dengan atasan langsung. Kemudian ini misalkan rencana strategisnya 109, maka itu ditambahkan dengan 20% dari nilai 109, kemudian ditambahkan dengan nilai kinerja tambahan. Seperti itu perhitungan rumusnya. Namun apabila kita memang tidak ada menambahkan rencana strategis atau memang rencana kinerja yang berdasarkan inisiatif kita sendiri, maka kita hanya perlu membuat ratanya saja dari semua indikator kinerja utama. Kemudian untuk perilaku, sebenarnya ini juga harus melampirkan kertas kerja tersendiri, namun ini saya persingkat terlebih dahulu dengan hanya membuat penilaian langsung. Sebenarnya ini ada kertas kerja tersendiri di mana pejabat penilai kerja itu nanti di mana pejabat penilai kinerja itu harus dimuat SK terlebih dahulu oleh Kanwil. Yang terpenting dari keseluruhan adalah, mohon izin sebentar.
Mohon maaf ada gangguan, mati lagi. Jadi yang terpenting sebenarnya yaitu merupakan integrasi dari nilai yang ada untuk menentukan nilai kinerja pegawai. Kalau berdasarkan di Permen, sebenarnya porsinya untuk nilai SKP dan perilaku kerja itu yakni 70-30. Namun kita mengacu namun turunannya di Kepmen kita sendiri itu menggunakan komposisi 60-40% untuk nilai SKP dan juga perilaku kerja. Nah, kemudian di sini ada komponen nilai kinerja pegawai. Nilai kinerja pegawai ini sebenarnya merupakan hitungan dengan menggunakan rumus realisasi SKP ini dikalikan 30%, kemudian ditambah nilai efisiensi anggaran 10%, dan juga nilai kinerja, ini seharusnya pejabat pengawas 30%, dan juga nilai perilaku 30%. Jadi keterkaitan antara Kakan dan juga pejabat struktural di masing-masing kantor itu akan menentukan juga nanti pada akhirnya dengan nilai unit kerja organisasinya. Jadi ini pun nanti tidak akan terpenuhi sebelum dari masing-masing pejabat pengawasnya juga sudah membuat SKP atau penilaian kinerja pegawainya. Dari situ baru nanti dipresentasekan rumusnya dan baru muncul hasil nilai kinerja pegawai kepala kantor. Ini saya cuman sama ratakan saja, samakan ini seharusnya memang rumusnya menggunakan komponen seperti ini. Dan ini turunannya berdasarkan dari Kepmen. Ya, mungkin ada yang ditanyakan dulu untuk pembuatan SKP Kepala Kantor Pertanahan, karena template-nya pun sudah dimuat dengan rumus. Mungkin Bapak Ibu sekalian bingung pada saat memuat SKP-nya saja apa yang mungkin harus dimuat dalam rencana kerja dan juga indikator kinerja individu. Silakan yang ingin bertanya. Silakan Bapak Ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti ini karena rumus-rumus sudah termuat dalam template, insya Allah nanti template akan kami share, sehingga Bapak Ibu hanya mengisi kinerja utama, rencana kerja, kemudian target dan realisasi. Nanti apabila secara apabila hal-hal tersebut sudah diisikan, itu nanti akan terisi secara otomatis berdasarkan rumus atau template yang sudah kami berikan. Tetapi di sini silahkan Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan, nah terutama sepertinya untuk penghitungan persentase tadi ya, persentase dari target dan realisasi. Nah, nanti jangan sampai Bapak Ibu ketika mengisi kebingungan dapat angka dari mana itu. Nah, bisa dicoba Mas Ilham bisa dijelaskan. Nah, contoh ini kan SKP-nya Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin. Nah, dari target berapa sehingga mendapatkan angka sekian, kemudian realisasi berapa sehingga mendapatkan angka sekian. Mungkin dari situ dulu. Jadi nanti jangan teman-teman bingung ketika diberikan template muncul angka ini dari mana. Seperti itu Mas Ilham. Oke, terima kasih Bu Dana. Kita coba kembali ke penilaian, komponen penilaian. Di sini ada capaian IKI. Sebenarnya di sini bisa dalam bentuk indeks dan juga persentase tergantung dari cascading yang diberikan oleh pusat tadi. Untuk rumusnya sendiri sebenarnya seyogyanya kalau memang ini merupakan target dan juga realisasi
merupakan pembagian dari kita target dan juga realisasi. Tapi kalau berdasarkan cascading, seperti di sini, persentase terpenuhi layanan perkantoran. Maka yang dituangkan yaitu realisasi layanan perkantoran dibagi dengan target layanan perkantoran dikali 100. Jadi rumus yang kita gunakan untuk mendapatkan capaian IKI tadi sebenarnya sudah ada di sini, dan kenapa saya hanya memuat beberapa rumusan yang ada saja, karena hal tersebut yang memang sudah ada di template itu merupakan kaitan dengan perjanjian kinerja yang ada di Kanwil. Misalkan kenapa tadi ada memuat terkait nilai kepastian dan perlindungan hak atas tanah, karena di perjanjian kinerja Kanwil pun itu sudah secara global disebutkan untuk persentase satu provinsi. Jadi kegiatan-kegiatan yang tidak ada kaitan dengan perjanjian kinerja yang berkaitan langsung dengan atasan tidak perlu semuanya dimuat di dalam SKP Kepala Kantor Pertanahan, kecuali berkaitan dengan misalkan penambahan langsung atas inisiatif kita seperti rencana aksi atau juga rencana strategis. Nah, di sini juga terlihat persentase jumlah bidang tanah terdaftar. Aspeknya persen. Artinya, makanya nanti saya sesuaikan, harusnya tadi untuk target tahun ini misalkan 3.100, namun realisasinya maka dibagikan dengan bidang tanah kabupaten kota, bidang tanah terdaftar yang sudah ditambahkan pada tahun ini, kemudian dibagi dengan bidang tanah yang sudah terdaftar. Formatnya sama sebenarnya, cuman mungkin teman-teman masih bingung untuk menentukan bagaimana memuat realisasinya tadi. Jadi kan sebenarnya ini untuk memuat realisasi, tapi rumusan ini berfungsi untuk kita mendapatkan capaian indikator kinerja individu tadi. Kemudian bagaimana, mohon izin gangguan. Kemudian bagaimana mendapatkan, kenapa di sini bisa bernilai baik seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa logikanya memang ketika capaian IKI tadi berhasil
dilakukan volumenya yaitu 100%, maka kategori penilaiannya bersifat baik. Apabila lebih dari 100%, maka bersifat sangat baik. Ini ada di Permenpan 8 tahun 2021. Kemudian bagaimana caranya mendapatkan nilai 109 ini, dari mana asalnya? Di sini sudah dijelaskan bahwa apabila nilai capaian IQ sama dengan 100, maka nilai apabila capaian IQ tadi 100%, maka nilai capaian IQ yang ada di kinerja utama tersebut jumlahnya yaitu 109. Dan apabila nilai tersebut 110 sampai dengan range 120, kategori sangat baik di sini, maka rincian nilainya akan ada sesuai rumus di sini 110, 120 min 110 bagi dengan 110 minus 101% dikalikan dengan jumlah realisasi dan juga 101%. Maka muncullah angka nilai capaian IQ. Dan ini sudah mutlak sesuai dengan Permenpan. Jadi Bapak Ibu sekalian hanya memuat realisasinya saja nanti, sama membuat rencana kinerja utama, rencana kinerja dan indikator kinerja individu. Kenapa tadi saya muat di sini ada meningkatkan kapasitas letak batas, yaitu indikator kinerjanya jumlah peta bidang tanah, harusnya kan tanah yang persentase tanah terpetakan kategori 4 sekian misalkan. Jadi kenapa ini dimuat di dalam nilai kepastian perlindungan hak atas tanah? Karena ini merupakan bagian dari kinerja atasan langsung juga, yaitu Pak Kakanwil. Sebentar saya coba share screen dulu. Jadi sebelum kita menentukan kinerja utama itu merupakan bagian dari kinerja atasan langsung juga, kita harus mereview kembali apakah memang benar ada kaitannya dengan PK yang telah dibuat Kanwil, seperti itu. Nah, seperti ini. Pelaksanaan pendaftaran tanah, maka ini ada kaitannya dengan tadi ASN, pemetaan bidang tanah ASN kategori 4. Nah, maka komponen penilaiannya seandainya dalam pembuatan SKP yang sebelumnya saya sebutkan tadi ada penambahan kegiatan atau kinerja berupa rencana aksi yang berdasarkan inisiatif dari kepala kantor dan juga pejabat pengawasnya dengan aspek misalkan kualitas waktu dan juga kuantitasnya, maka persentase perhitungannya kinerja utama ini menjadi 80% dikali dengan 20% berdasarkan kinerja atasan langsung. Jadi hitungan rumusnya ini sebenarnya nanti akan mempengaruhi terhadap nilai tertimbang apabila memang termuat rencana aksi berdasarkan inisiatif kepala kantor. Seperti yang ada di sini juga. Jadi kalau memang di dalam PK atasan kita langsung tidak termuat
itu bisa kita laksanakan, misalnya sebentar. Misalnya kan di sini ada kegiatan pengendalian. Namun pengendalian itu kan ada beberapa muatan, baik itu AMLS atau juga pemantauan bidang tanah, evaluasi bidang tanah. Nah, sedangkan di perjanjian kinerja yang dibuat oleh Kanwil tidak termuat hal tersebut. Jadi sebenarnya bisa kita lakukan untuk penambahan dengan rencana aksi yang memuat nanti misalkan rencana aksi untuk pengendalian ahli fungsi lahan sawah, kualitas bidangnya sekian, kuantitasnya sekian, dan waktunya juga sekian. Maka nanti itu perhitungannya jangan digabung dengan SKP yang berkaitan langsung dengan PK atasan, seperti itu. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Apa cukup jelas? Karena nanti harus diingat kembali bahwa terhadap perjanjian kinerja Bapak Ibu sekalian yang sudah dibuat itu nanti nomenklaturnya disesuaikan dengan cascading yang telah tersedia. Kalau memang membingungkan artinya misalkan nomenklaturnya membingungkan, itu nanti disesuaikan misalkan meningkatkan kapasitas letak batas. Artinya kan sebenarnya ini pemetaan bidang tanah sekian, dan harusnya kan di sini bukan jumlah peta bidang tanah indikatornya, tapi berdasarkan cascading itu adalah persentase bidang yang telah terdaftar. Nah, baru nanti targetnya di sini persentase yang sudah terdaftar. Jadi sebelumnya itu misalkan persentase tanah yang sudah terdaftar itu sekian, target kita sudah menjadi 80 sekian, baru kita kalkulasikan menjadi persentase. Yang jelas yang perlu dimuat nanti jangan sampai salah menentukan yang mana itu kinerja utama dan yang mana kinerja utama yang berkaitan dengan atasan langsung atau juga kinerja berdasarkan inisiatif kantor pertanahan. Silakan yang apabila ada yang ingin ditanyakan. Artinya paham semua. Karena rumus sudah disediakan, paling nanti menentukan ininya aja, item-itemnya aja. Jadi perlu diingat kembali lagi, tidak semua dari perjanjian kinerja itu dimuat di dalam SKP. Ada pertanyaan, Mas Ilham? Oke Pak, monggo silakan. Untuk jabatan yang sudah satu kantor, dimutasi, itu berarti kita karena ini kinerja terakhir, berarti membuat satu saja untuk kantor yang terakhir saja atau bagaimana? Terima kasih. Jadi saya kemarin sampai September tetap belum, sekarang kita ini. Berarti yang kita ditabung saja gitu ya. Terima kasih Mas. Pak Bagus, mohon izin bisa diulang lagi, soalnya putus-putus suaranya. Untuk yang mutasi menduduki dua kantor, seperti saya dan teman-teman yang lain, membuat SKP ini satu
yang hanya ditetapin saja, jadi kinerja-kinerja akhir ditetapin, atau Januari sampai September di kantor lama, kemudian selebihnya di sini, atau langsung kumulatif di kantor yang baru saja. Berarti kantor yang baru berarti mengambil PK perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh almarhum Pak Bayu itu. Pak, terkait yang memang mutasi-mutasi itu kan kemarin nanti nilai-nilai nilai SKP periode kita di bulan Januari sampai dengan Juli, atau mungkin ada teman-teman yang memang tidak sampai range-nya 6 bulan tidak masalah, tapi nilai dari SKP tersebut nanti kita ada integrasi nilai. Jadi integrasi nilai itu kita konversi sebelumnya Pak. Nanti saya ada muat lagi di sini, sebentar saya bukakan. Seperti ini. Nanti kita akan lampirkan juga, jadi nilai Januari sampai Juni atau nilai sekian itu kita input Pak di sini dan nanti akan terkonversi dengan sendirinya. Jadi walaupun nanti misalkan ada beberapa periode, misalkan 3 kali pindah, ya bisa dimuat di sini Pak. Dengan hanya merubah rumus yang ada di sini. Karena perbandingannya kan ini 50-50. Misalkan dalam 1 tahun itu dia ada 3 kali pindah, otomatis nanti kita melihat lagi porsinya mungkin 33% dan 33 plus 1% gitu Pak. Jadi nanti nilai yang sebelum menggunakan format terbaru itu sebelum digabungkan itu harus dikonversi terlebih dahulu. Nanti saya ada muat template-nya, jadi tinggal hanya input saja dan perlu diperhatikan kembali berapa tempo waktu pada saat kita menduduki jabatan sebelumnya. Kalau memang porsinya selama 1 tahun pekerjaan kita menduduki jabatan selama 6 bulan, artinya 50%, 50%. Tapi ketika memang jabatannya porsinya misalkan 8 bulan plus 4 bulan, artinya itu kita akan kalkulasikan kembali berdasarkan dengan porsional persentase yang ada. Terus untuk target seperti yang ditabel tadi Mas. Gimana Pak? Target, kan ada target, ada realisasi. Berarti itu kan kantor yang baru berarti. Ini Pak, kalau untuk target itu, kemudian yang depan tadi kan ada target realisasi. Kemudian kinerja, isinya Mohon izin, listrik mati lagi. kalau untuk target ini kan Pak, nanti masing-masing kan berdasarkan kalau untuk target sendiri kan sebenarnya merupakan bagian dari perjanjian kinerja. Tapi sebelum untuk kepala kantor sendiri sebenarnya ini targetnya itu muatannya 100%. Dengan logika 100% sama dengan 3.122. Nah, seperti itu. Nanti maka persentase realisasinya seperti apa?
seperti yang saya sampaikan tadi Pak, realisasi tadi persentase realisasi tadi itu dihitung berdasarkan nanti acuannya menggunakan capaian indikator rumus yang dari cascading tadi Pak. Jadi template-nya nanti mengikuti dari cascading yang sudah dibagikan oleh kementerian. Dari Juli sampai Desember ya. Kebanyakan. Aku makannya lama, makanya. Memang ini harus dengan aplikasi langsung nih. Dengan praktek langsung Mas Ilham. Tinggi Pak. Kalau ada gambaran gini, Silahkan Bapak Ibu kalau memang ada yang ingin langsung bisa datang langsung ke Kanwil. Tapi kalau untuk ilhamnya ke daerah mungkin harus melihat waktu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ya dipersilakan untuk ke Kanwil langsung membawa perjanjian kinerjanya, kemudian membawa realisasinya sehingga nanti bisa dibantu di sini. Seperti itu. Nah, tetapi berarti untuk kepala kantor apabila nilai indeks pegawainya itu terisi, berarti secara otomatis Jafung dan JFU di bawahnya harus terlebih dahulu membuat SKP ini. Seperti itu. Nah, ini Ilham baru menyampaikan SKP terkait untuk kepala kantor. Mungkin setelah ini akan coba Ilham sampaikan untuk penyusunan SKP jabatan fungsional penatap pertanahan. Nanti untuk jabatan fungsional lainnya bisa sama saja pada dasarnya untuk rumusan perhitungannya, hanya saja mungkin butir-butir kegiatannya nanti yang akan berbeda. Nah, butir-butir kegiatannya silahkan nanti teman-teman ambil dari Permenpan masing-masing jabatan fungsional tersebut. Nah, untuk apabila SKP kepala kantor ini sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, kami akan lanjut untuk ke jabatan fungsional supaya teman-teman JF bisa bisa lebih memahami dan nanti bisa langsung koordinasi juga dengan Ilham. Nah, untuk selanjutnya kita coba sampaikan untuk SKP jabatan fungsionalnya. Oke. Mohon izin kembali. Sekarang kita lanjut untuk ke jabatan fungsional. mohon maaf Bu Dona, untuk akan itu maksimal tanggal berapa Bu? Secepatnya Bapak, karena biasanya nanti Kakan ada ketentuan dari pusat untuk dilanjutkan ke Pasekjen ya Pak. Karena Kakan kan ditandatangani oleh Pasekjen. Nah, setelah ini mungkin saya mohon bantuan kepada Bapak Ibu Kasubag TU untuk segera menindaklanjuti SKP kepala kantor sehingga mungkin di awal bulan nanti sudah kita bisa sampaikan ke pusat. Terutama untuk Bapak Ibu yang akan naik pangkat, mohon untuk diprioritaskan walaupun berkas kenaikan pangkat sudah kami terima, tetapi untuk SKP rata-rata belum. Jadi mungkin nanti kita susulkan. Jadi untuk agar segera berkasnya lengkap, mohon untuk segera ditindaklanjuti. Baik, kita akan coba untuk ke jabatan fungsional. Mohon teman-teman pejabat fungsional untuk bisa melihat atau misalnya nanti ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung ditanyakan.
Sekarang lanjut ke jabatan fungsional. Sebentar. Di dalam jabatan fungsional juga ada keterkaitan dengan kinerja atasan langsung. Jadi perhitungannya juga sudah dimuat di sini secara otomatis. Yang kita munculkan tadi, yang kita munculkan nanti hanya target dan juga bentuknya seperti apa di sini. Nah, misalkan untuk rencana kinerja dan juga rencana kerja dan juga indikator kinerja individunya, kita langsung mengambil dari Permenpan 77 tahun 2020. Di situ semua untuk jabatan penata pertanahan sudah jelas, disertai juga dengan angka kredit. Di sini saya mengambil penanganan sengketa konflik pertanahan. Di dalam kegiatan tersebut ada beberapa muatan kegiatan yang memang dilaksanakan pada tahun ini. Kenapa saya mau memuat indikator kinerja sebanyak ini? Karena hal ini juga berkaitan dengan DIPA anggaran kita. Jadi semua yang tertuang di POK itu kegiatannya kita muat di sini. Kita sesuaikan dengan kegiatan yang ada di Permenpan tadi. Contohnya, jadi setiap kalau dahulu itu penanganan perkara kan hanya mungkin satu perkara nilainya sekian. Kalau sekarang tidak. Jadi dari kita awal saja, misalkan melakukan perwakilan untuk sidang itu berdasarkan surat kuasa. Apabila satu perkara saja itu angka kreditnya sudah ada tersendiri. Jadi dalam satu kegiatan, misalkan penanganan perkara, maka banyak terdapat beberapa angka kredit nanti. Terlebih mungkin yang di daerah Banjaraya itu akan sangat cepat untuk memenuhi target angka kredit tahunannya. Dan jangan berasumsi apabila misalkan target angka kredit untuk naik pangkatnya 100 dan dalam 2 tahun dalam 1 tahun bisa ngejar sekian, itu tidak diperkenankan karena maksimal dari angka kredit yang diperoleh oleh paling sedikit yaitu paling maksimal untuk penata pertanahan pertama itu 12,5 kalau tidak salah. Dan untuk ahli muda itu kalau tidak salah 15 atau 17, saya lupa. Nah, jadi maksimal kita itu yang dimuat nanti, yang termuat. Jadi makanya pada saat membuat SKP itu sebenarnya kan kita boleh, kita nggak tahu nih ternyata realisasinya sekian. Pada saat membuat realisasi SKP perkara targetnya 10 dengan digadang-gadang bahwa ini akan selesai dan memenuhi target 12,7 misalkan. Namun ternyata pada kenyataannya melebihi dari target tersebut. Nah, itu nanti bisa kita melakukan usul perubahan SKP. Apabila nanti terintegrasi sudah dengan Simpek. Kalau memang masih secara manual, ya syukur-syukur manual, kita masih bisa merubah secara manual dan masih bisa mengira-ngira bahwa capaian dari angka kredit yang dibutuhkan oleh kita maksimal dalam setahun itu sudah terpenuhi. Oke, saya buka dulu acuannya di Permenpan.
Sekarang di sini ada menghadiri sidang kasus pertanahan berdasarkan surat kuasa, di mana eviden yang dibutuhkan atau hasil kerjanya, outputnya itu berupa notulensi hasil sidang kasus pertanahan. Nah, artinya kita menginput ini di dalam kegiatan, mungkin rencana kerjanya merupakan penanganan perkara pertanahan, ini rencana kerja. Nah, kemudian indikator kinerja individunya yakni menghadiri sidang kasus pertanahan berdasarkan surat kuasa. Nah, artinya ketika disebutkan di sini notulensi, maka target yang dilakukan, yang dibuat yakni yaitu satu berkas atau satu hasil satu notulensi. Lebih baiknya satu berkas. Ini merupakan, dan ini kenapa? Ini merupakan kode kegiatan karena nanti juga dimuat pada saat penilaian SKP. Ini merupakan kode kegiatan dari penata pertanahan. Nah, kemudian pelaksana dari kegiatan ini merupakan penata pertanahan ahli muda. Nah, gimana untuk yang di daerah-daerah, seandainya yang melaksanakan sidang itu adalah penata pertanahan pertama, maka angka kredit ini akan dikalkulasikan atau pelaksana penata pertanahan pertama akan mendapatkan 80% dari nilai total yang ada ini. Misalkan angka kreditnya 1,386, maka ini harus dikalikan 80% dulu, baru bisa. Tapi terus bagaimana seandainya terbalik gitu loh. Misalkan di sini ada menyusun dokumen persiapan sidang perkara pertanahan. Di sini pelaksananya ahli pertama atau penata pertanahan pertama. Dan angka kreditnya 0,070. Apakah harus dikalikan dengan 80%? Tidak. Jadi untuk turun ke bawah itu tetap 100%, tapi untuk naik ke atas itu harus dikalikan 80% dari total nilai angka kredit. Nah, kemarin ini disampaikan oleh pusat, juga lagi ditanyakan kenapa jadi sampai ketemu 80%, dasarnya dari mana, cuman kemarin instruksi dari pusat seperti itu, jadi kita mengikuti. Dan ini nanti juga saya buatkan untuk memudahkan. Yang jelas, kenapa di sini kan ada penanganan perkara pertanahan. Oke, sekarang saya kembalikan lagi ke SKP-nya. Nah, kan di sini ada penanganan perkara pertanahan, menyiapkan bahan sosialisasi. Ini kemarin saya sembarang saja hanya untuk melengkapi mengisi, yang penting rumusnya sudah jelas. Jadi nanti bisa dirubah secara manual oleh kawan-kawan atau Bapak Ibu sekalian. Di sini kan menyiapkan bahan sosialisasi, di sini kan penanganan perkara pertanahan dan sub kegiatannya di sini sebagai indikator kinerja utama, di mana misalkan di dalam POK kita atau di DIPA kita targetnya 1, tulis saja 1 di sini, maka di sini
untuk penyebutan berkas, untuk penyebutan item outputnya seperti apa mungkin bisa disebut berkas. Dan ini sudah mutlak hitungannya untuk ini penilaian kategori kurang jauh di bawah target atau di bawah target. Jadi apabila ternyata nilai satu berkas cuman ternyata tidak lengkap atau persentase pengerjaannya di bawah 100% dari satu berkas, maka itu nanti kategori penilaiannya akan termuat kemungkinan baik atau kurang baik atau cukup. Nanti akan muncul di penilaian. Kemudian bagaimana untuk mengisi di ujung sini? Kita lihat sumber data untuk memantaunya di mana. Seandainya kalau untuk perkara kan ada aplikasi Justisia sekarang. Nah, jadi sebisa mungkin dari setiap kegiatan memang harus di-upload di masing-masing platform aplikasi masing-masing seksi sebagai eviden kita. Jadi kita nggak perlu itu membawa-bawa eviden untuk penata pertanahan. Yang jelas kalau bisa itu di-input dan juga di-scan dan di-upload di aplikasi. Ini bisa kan, ini cuman hanya sebagai sampling saja. Saya muat di sini ASKMPP, rincian kertas kerja atau aplikasi Justisia. Bisa juga di-muat misalkan aplikasi Justisia dan juga kertas kerja. Nah, seperti itu untuk sumber data pemantauan dan pengukurannya. Kemudian kita lanjut ke angka kredit. Bentar. Nah, di sini saya juga sudah membuat template untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian. Nanti apabila kita melaksanakan kegiatan, misalkan saya penata pertanahan muda, ini belum saya rubah, penata pertanahan muda, kemudian penata pertanahan pertama. Namun di dalam SKP-nya saya memuat yang seperti saya sampaikan tadi, ada kegiatan yang merupakan pelaksananya penata pertanahan muda atau Madya. Jadi bagaimana? Maka saya akan memuat rumus tersebut di sini. Jadi nanti untuk lebih mudahnya, ini sudah saya buatkan juga guide-nya untuk yang memang job desk tanpa ada fill color warna putih seperti ini, maka itu merupakan penata pertanahan pertama, kegiatan penata pertanahan pertama. Warna kuning penata pertanahan muda, warna hijau itu penata pertanahan utama, dan yang warna biru penata pertanahan Madya. Dan di sini rumus angka kredit sudah disesuaikan. Jadi apabila nanti jabatan kita di sini merupakan penata pertanahan muda, maka nanti rumus yang ada di sini mohon teman-teman Bapak Ibu sekalian bisa memuatnya langsung ke sini. Nah, tinggal di copy, paste ke sini, kemudian tarik ke bawah. Nanti angka kreditnya langsung mengkalkulasi atau mengkonversi sesuai dengan jabatan Bapak Ibu sekalian. Dengan perbandingan yang saya sebutkan tadi, ada yang 80% turun ke bawah, naik ke atas, atau 100% turun ke bawah. Logikanya sudah dimuat. Jadi nanti hanya dengan ini saja, memuat seperti ini. Memuat rumusnya. Jadi nanti alangkah baiknya dibuat warna terlebih dahulu. Karena kedepannya nanti saya juga lagi dalam proses membuat makronya nanti untuk mempermudah secara otomatis ketika jabatannya dirubah, maka direktori untuk pekerjaannya juga akan otomatis termuat di sini. Jadi tinggal dihapus. Di sini kan tadi sudah disebutkan ini nomor ini dapat dari mana? Ini butir kegiatan output. Tadi kan ada nomornya di Permenpan 77 tahun 2020 tadi. Dan ini merupakan angka kredit maksimal yang didapat sesuai dengan Permenpan tadi. Dan ini merupakan outputnya.
Ini silakan aja nanti diisi. Nanti ini disesuaikan untuk output ini sesuai dengan yang ada di ini juga di Permenpan tadi. Karena kan beda-beda. Jadi nanti bisa di copy paste saja. Oke, kita lanjut ke penilaian SKP. Ini tidak perlu, nanti sebenarnya ini harus dimuat oleh ini, apa namanya, dimuat oleh langsung oleh atasan nanti ini. Jadi nanti setelah kita membuat penetapan angka kredit tadi, yang kegiatan tadi sebenarnya harus dimasukkan di sini. Kegiatan tadi harus dimasukkan dan output budget kegiatannya sekian, angka kreditnya sekian. Nanti cuman hanya verifikasi dari atasan apakah kegiatan tersebut memang berkaitan dengan si jabatan fungsional atau tidak. Kalau memang tidak terkait, apa kok rekomendasinya? Kalau memang rencana kinerja tersebut berkaitan atau tidak berkaitan dengan rencana kinerja atasan. Kalau tidak terkait, apa alasannya atau rekomendasinya? Mungkin bisa saja dimuat nanti kegiatan menyesuaikan dengan di anggaran atau POK seperti itu. Kemudian kita langsung ke penilaian. Untuk penilaian, sebenarnya aspeknya di sini bebas ya, aspeknya bebas. Tidak mesti seperti ini juga acak saja. Misalkan kalau memang yang dicarinya berkas ya kuantitas gitu. Kalau memang ketika berbicara terkait bahan, otomatis ini kan ada menyiapkan bahan penyusunan, otomatis ini kualitas bahan yang diinikan. Ketika bertemu dengan kualitas bahan, maka satuannya menjadi persen atau nanti targetnya jadi 100% seperti itu. Nah, di sini kan dari kegiatan yang ada di Permenpan 77 tadi kan kita muat supaya kita tahu nanti pada saat penentuan verifikasi angka kreditnya. Nah, dalam penentuan ini kita misalkan di penata pertanahan pertama di bidang 5, maka kita sesuaikan apakah ada memang perjanjian kinerja atasan kita yang berkaitan langsung dengan kegiatan permen yang sesuai dengan Javung kita. Jadi kita muat, baru nanti kita alokasikan di sini. Terkhusus dibagikan seperti ini, jadi nanti dibuat misalkan terselesaikannya sengketa pertanahan. Terus rencana kinerja dari jabatan fungsionalnya apa? Penanganan sengketa dan konflik pertanahan. Apa saja itemnya? Itemnya kita mengacu dari JIPA yang ada di bidang kita. Di sini ada menyiapkan bahan kajian. Berapa targetnya? 1. Seperti itu. Jadi nanti realisasinya di sini bisa dimuat 100%. Nah, kenapa dilakukan hal seperti itu? Karena ini untuk mempermudah kita, sesuai yang saya sampaikan tadi, persentasenya berbeda ketika ini memang berkaitan langsung dengan kinerja atasan atau memang kegiatan yang sifatnya individu. Nah, seperti ini perubahan penggunaan tanah sawah kan tidak ada kaitannya langsung dengan jabatan atasan tadi. Jadi tapi di DIPA ada kegiatannya. Jadi semua substansi kegiatan yang ada di DIPA tadi kita muat di sini. Nah, dari rapat evaluasi, menyusun, mengolah data, itu kita muat di sini. Jadi memang untuk jabatan fungsional sendiri itu lumayan banyak ininya item-itemnya yang kita kerjakan seperti itu. Dan ini juga sudah mutlak. Ini sangat kurang cukup baik. Ini kategori penilaiannya sudah sesuai dengan Permenpan, logikanya juga sudah dibuat. Jadi nanti hanya tinggal input realisasi dan mungkin bisa teman-teman merubah ini. Ini pun kan link dengan rencana SKP tadi. Jadi yang dirubah nanti hanya realisasi ini saja.
Untuk kategori capaian sama, tetap menggunakan logika yang berdasarkan acuan Menpan tadi. Kalau memang nilai capaian IQ-nya sama dengan 100, kategorinya baik, nilai IQ-nya lebih dari 100 maka sangat baik, seperti itu. Di sini kan kategorinya baik. Kenapa saya menemukan kategori capaian rencana kinerjanya baik? Karena di sini ada logika bahwa jika kategori capaian baik ada 2 atau lebih kategori capaian baik, maka di sini nilainya baik. Tapi kalau memang kategori capaian ini terdapat persentasenya sekitar 60% sangat baik, maka di sini kategorinya sangat baik. Seperti itu. Nanti bisa kawan-kawan lihat sendiri, misalkan memang di sini dari ketiga kegiatan 2 sangat baik, 1 baik, kita bisa memuat di sini sangat baik. Ada ketentuannya di Kemenpan, di Permenpan. Nah, capaian rencana kinerja ini ada nilai. Nilainya dari mana? Nilainya ini dari hitungan ini lagi. Kategori tadi, kategori penilaian. Jadi ketika baik maka nilainya sama dengan 100. Ketika sangat baik maka nilainya maksimal 120. Seperti itu. Kalau di Japung memang mutlak dia untuk mendapatkan nilai ini. Beda dengan JPT dan juga pimpinan unit kerja kepala kantor pertanahan, untuk menentukan nilai capaian rencana kinerja tadi, kita harus memuat rumus tambahan tadi dengan range yang 110 dikurang sekian, dikurang sekian. Nah, kalau untuk Japung memang mutlak, kalau baik dia 100, kalau cukup dia langsung nilainya 80, kalau kurang langsung 60, kalau sangat kurang langsung dapat nilai 25, seperti itu. Nah, ini kan kenapa saya asumsikan seperti ini, karena dia kan merupakan satu sub rencana kinerja nih. Baru dari situ kita ratakan. Di sini nilainya, kita jumlah nilai tertimbangnya. Jadi nilai tertimbang ini, nah ini kan ada rumusnya 80 bagi 100. Karena bobotnya, indikator kinerja utama ini 80%, misalkan nilai kita 100, otomatis 80%-nya 80, ya kan? 80 per 100 kali Q16. Q16-nya mana? Ini, di sini nilainya tadi 100. Ya kan? Kemudian tambah 20 per 100 kali 100. Nilainya selalu 100 di sini, karena nilai kinerja atasan bobotnya seperti itu. Beda untuk bobot kabit dan juga jabatan struktural itu nanti dia ada tersendiri, makanya itu perlu pembahasan lebih lanjut karena itu pembobotannya mengikuti cascading. Kalau ini kita mengikuti dari Permenpan. Nah ini, nah kalau untuk ini kan saya menentukan, ini kan anggap ini bisa berdasarkan rencana aksi pemutakhiran data sekian. Makanya dilakukan pemutakhiran data. Artinya kan ini merupakan nilai dari SKP, cuman bukan berdasarkan kinerja atasan langsung. Jadi persentasenya di sini beda. Ini karena nilainya 100 saya gunakan itu saja, tapi sebenarnya sini tinggal dikalikan apa namanya? Sini dibuat ratanya saja, misalkan di sini 100, ya 100 dikali 100. Seperti itu. Tidak perlu menggunakan rumus ini. Nanti saya coba inikan lagi supaya memudahkan. Seperti ini untuk di Japang.
Misalkan ini nilai tertimbangnya sudah disampaikan tadi, kalau memang ini ditambahkan komponennya, nilai dari rata yang 80 plus 80 plus 20 tadi baru ditambahkan dengan rata nilai dari nilai kinerja yang tidak mengikuti atasan langsung, seperti itu. Jadi terlebih dahulu ini harus kita ratakan yang di luar dari kegiatan yang berkaitan langsung dengan kinerja atasan langsung, baru nanti kita ratakan juga untuk kegiatan yang berdasarkan rencana aksi dari kantor atau rencana atau kegiatan yang berdasarkan inisiatif, karena itu pembagian perkaliannya beda, seperti itu. Baru nanti nilai tersebut ditambahkan di sini, tambahkan di sini. Untuk nilai kinerja tambahan itu maksimalnya, maksimal nilai kinerja tambahan itu sampai dengan ini Bu, 7 kegiatan, cuma nilai maksimalnya 3. Nilai kinerja tambahan ini sebanyak apapun kita mengerjakan, nilainya nanti maksimalnya 3. Buat nilainya 3 nanti untuk kinerja tambahan. Tapi ketika kita memuat nilai kinerja tambahan, kita harus membuat surat ini surat keterangan mengerjakan itu pekerjaan yang menjadi tugas tambahan kita, seperti itu. Dan perlu diingat ini maksimalnya 7 dan maksimal kegiatannya 7, tapi nilainya juga tetap 3. 3 tugas tambahan yang dilakukan dalam 1 tahun sebanyak 7 kegiatan atau lebih, maka nilainya 3 tetap. Ada yang ditanyakan untuk sampai penilaian ini, kawan-kawan? Silakan. Ibu sekalian. Soalnya kalau konsultasi pribadi nanti beda tarifnya. Mas Ilham tanya bisa Mas? Iya Bu, silakan Bu. Sebenarnya sih bisa langsung ya, tapi mumpung pas di sini kemungkinan ada yang sama seperti saya. Ini Mas, kan ini untuk Juli sama Desember 2021. Kebetulan kan saya itu berarti dalam Juli Desember ada 2 bidang yang saya jalani. Nah, itu bagaimana SKP saya? Apakah saya Juli sampai Oktober itu di penataan, Oktober Desember saya di PHPT. Nah, itu bagaimana SKP saya itu Mas Ilham? Jadi seperti ini Bu, nanti berarti Ibu untuk format yang terbaru Ibu membuat 2 Bu. Membuat 2 SKP, yang satunya sebelumnya di penataan, yang satunya nanti di bidang PHP. Tapi tetap nanti kita persentase lagi. Jadi seandainya yang 6 bulan sebelumnya kan menggunakan format lama, artinya tetap 50%. Ya kan? Kemudian 6 bulan yang kedua 50%, namun kita persamakan dengan 100%. Nah, 100% tadi kita jabarkan lagi bahwa ketika Ibu sampai bulan Desember itu masa dari menjabat di PHP itu sudah sampai berapa persen. Nah, nanti itu untuk memudahkan nanti kita mengintegrasikan nilainya Bu. Jadi Ibu nanti bikin 2 seperti itu. Lagi karena ini masih belum ngerti juga, karena kebetulan setelah saya pindah ke
PHPT, pekerjaan itu sudah selesai. Artinya saya tidak ada mengerjakan pekerjaan di tahun 2021. Itu kan kemarin pada saat masuk itu memang tidak ada yang saya kerjakan karena sudah selesai. Nah, apakah saya tidak ada penilaian di sini karena itu pekerjaan dilakukan oleh pejabat yang terdahulu? Itu bagaimana itu? Ada Bu, karena di bagian ini kan ada, di bagian sub kegiatan itu kan ada evaluasi, ada mungkin yang telahan akhir tuh Ibu itu bisa Ibu buat Bu. Jadi kan perlu banyak-banyak lagi Ibu tambahkan kegiatannya. Yang penting dalam 6 bulan itu angka kredit Ibu terpenuhi. Karena kan dalam setahun kita maksimal 2, kalau Ibu kan kalau ada syarat 15 sekian nih, misalkan ternyata selama Ibu di penataan itu sudah memenuhi angka kreditnya, Ibu kan perlu banyak-banyak lagi menambahi di PHP itu targetnya untuk kegiatan SKP-nya. Nah, yang penting syarat mutlak angka kredit Ibu sudah terpenuhi. Nah, seperti itu Bu. Tapi tetap nggak SKP berarti ya Mas? Nggih, tetap Ibu buat SKP Bu. Nggih. Misalkan di itu kan ada sebentar ulun coba carikan. Bu, di ini kan ada di kegiatan itu ada Japung Ibu Ahli Muda, maka sebentar saya ulun sharekan. Contoh aja nih misalkan pian hendak memuat SKP pian yang di PHP, yang penting kan ada dulu seandainya memang di penataan itu sudah terpenuhi pian. Nah, ini ada kegiatan melakukan telaahan kesesuaian kecukupan buku tanah dan belangko surat ukur. Nah Bu, ini bisa aja pengen muat hasil telaahnya kan bisa aja berupa mungkin berita acara atau mungkin ini dibuat itu aja. Misalkan memang target pian ini aja 2 atau 4 kegiatan, ya kada masalah. Tapi sebelumnya kan secara kumulatif angka kredit pian sudah memenuhi dan kegiatan sebelumnya sudah berkaitan dengan kinerja atasan langsung. Nah, itu Bu. Baru nanti ketika nilai akhir keluar yang PHP baru kita kalkulasikan persentasenya sekian-sekian. Ya Bu, gimana Bu? Iya Mas. Terus lagi mau tanya lagi yang tadi Mas yang SKP tadi yang ada konsep, ada target ya tadi. Ya Bu. Yang itu kembali ke PowerPoint yang yang langsung SKP-nya. Nah, yang ini berarti kalau ini kan kita kan ada rencana tadi. Berarti aspek itu dari rencana berarti ya Mas, itu yang kualitas waktu itu kita berarti sendiri sesuai pekerjaannya apa? Iya Bu, ini bisa aja Bu buat misalkan untuk yang telaahan tadi kita kan bisa Ibu buat kualitas atau ini kualitas Bu, bisa dibuat Ibu kualitas untuk aspeknya. Ya, berarti kayak waktu berarti ini bisa menunjukkan berapa hari, berapa bulan. Nah, karena gini Bu, tidak semua, kalau nanti misalkan satu substansi kegiatan ini Bu ada beberapa aspek, itu perhitungan capaian IKI-nya beda lagi Bu. Itu dalam kondisi khusus, nanti kalau 3 seperti itu ngalih pian kan, dan penilaiannya itu dikhususkan untuk range, misalkan pian menyiapkan bahan penyusunan sekian, tapi range kualitasnya 80-90%. Kalau angka yang mengambang seperti itu nanti disertai lagi dengan kuantitas, dengan kualitas,
ada bahan perbandingannya. Nah, biar aja karena untuk waktunya ini kan kita kalkulasikan di sini aja biar ikut di atas periode penilaiannya. Biar nanti nilai akhir itu kita konversi dalam bentuk persentase berdasarkan jabatan ibu yang baru. Nah, kayak gitu. Dari 50% tadi kita persamakan ke 100% dulu. Kemudian yang di penataan berapa pecahannya ternyata selama kalau diintegrasikan dengan 6 bulan berapa persen dan di PHP berapa persen. Nah, itu digabungkan. Gimana Bu? Mas, walaupun belum jelas benar, tapi ya oke, terima kasih informasinya. Karena nggak ada apa-apa, Ibu buat aku nggak ada apa-apa. Terima kasih Mas Ilham. Bu, sama-sama. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin mempertanyakan lagi terkait SKP Japung seperti apa? Silakan untuk teman-teman dan kawan-kawan sekalian, ada yang ingin ditanyakan lagi terkait kegiatan? Karena yang paling jangan sampai salah itu nanti perlu diperhatikan lagi menentukan yang kegiatan tadi berkaitan dengan kinerja atasan langsung atau tidak. Nah, seperti itu. Kemudian terkait pemilahan angka kredit tadi, apakah memang angka kredit kita itu merupakan kita pelaksana utamanya atau bukan? Kalau kita bukan sebagai pelaksana utama kan otomatis ini nanti harus kita integrasikan dulu, jangan salah nanti. Jadi di data SKP ini juga harus benar-benar dirubah nomenklaturnya, karena ini juga akan ngeling dengan rumus. Nah, ini seandainya saya coba contohkan, ini kan penata pertanahan pertama. Maka di angka kreditnya itu kan sudah saya buatkan rumus. Sudah saya buatkan rumus. Ini sebenarnya untuk memudahkan. Jadi tinggal kita tarik aja lagi. Di sini ada rumusnya, ya kan? Kita copy. Kita copy. Copy. Kemudian kita enter. Kalau saya tarik ke bawah, 0,81 ini akan otomatis berubah. Karena ini sebagai codingannya. Jadi nanti kita ketika membuat angka kegiatan butir angka kredit tadi, di sini juga harus dirubah, harus disesuaikan. Oh, ini sama dengan ini punya penata pertanahan muda, oh ini penata pertanahan pertama. Karena kalau ini tidak dirubah atau tidak disesuaikan, nanti tidak akan bisa rumusnya tadi ngeling atau muncul di sini. Ini logikanya sudah dibuat, tinggal kita tarik ke bawah. Nah, akan berubah otomatis menyesuaikan dengan jabatan. Kalau memang itu jabatan di atas kita, otomatis kita hanya mendapatkan 80% dari alokasi angka kredit maksimal sesuai kegiatan. Oke, mohon izin, ada lagi yang ingin disampaikan atau dipertanyakan juga? Kalau enggak kita lanjut ke perilaku lagi. Kalau perilaku tadi sebenarnya sama Bu, formatnya dengan ini, formatnya dengan kepala kantor, integrasinya, dan nanti untuk penilaian perilaku kerja kemarin disampaikan kalau untuk penata pertanahan itu pejabat penilai kerjanya ke BakTU Bu, semua. Penata pertanahan itu semuanya ke BakTU. Nah, nanti ada kertas kerja khusus untuk penilaiannya, ada lampiran khususnya terpisah dari ini.
nilai SKP, nilai perilaku kerja, dan ini sebenarnya juga sama, nanti tinggal di copy aja yang dari punya kepala kantor, disesuaikan saja karena nanti untuk pejabat administrasi itu format nilai pelaporannya yang sesuai dengan Permenpan itu sama komposisinya. Namun kan berdasarkan cap, namun yang beda itu ini saja. Yang beda itu ini saja nanti, nilai kinerja pegawai. Nanti nilai kinerja pegawai itu bisa dilihat di Capman, di lampiran Capman. Bentar. Nanti yang beda itu khusus yang untuk yang SKP perilaku kerja dan nilai SKP perilaku tadi dia tetap komposisinya tetap sama dengan yang lain. Yang beda itu cuma di nilai kinerja pegawainya saja. Nah, kalau untuk NKP komposisinya nanti 70 plus 30. Nah, seperti itu. Di sini. Nanti juga kita buatkan khusus. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Yang jelas jangan lupa tadi untuk rencana SKP-nya disesuaikan dulu. Nanti butir-butir aspeknya ini maunya kemana. Itu kan sudah tergambar di Permenpan 77 2020 untuk penata pertanahannya. Selebihnya sudah sama saja. Ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham semua? Bapak Ibu, mohon izin Bapak Ibu, mungkin kalau secara Zoom seperti ini juga kita masih ada bingungnya. Jadi barusan ada instruksi dari Pak Kakanwil, Ilham boleh diizinkan ke daerah, tetapi tinggal mengatur jadwalnya untuk Bapak Ibu bisa belajar langsung dan mengisi langsung bersama Ilham. Nah, insya Allah nanti akan kami atur jadwalnya, tetapi template akan terlebih dahulu kami bagikan. Apabila template nanti sudah kami bagikan dan Bapak Ibu bisa mengisi Bapak Ibu yang akan ke Kanwil, dipersilahkan kami memberikan kesempatan apabila Bapak Ibu mau ke Kanwil dipersilahkan, atau Ilham yang harus ke daerah akan kami berikan surat tugas ke daerah. Seperti itu Bapak Ibu, kalau memang masih ada yang mau dipertanyakan silahkan, terutama untuk JF ya. Nah untuk pejabat struktural ini juga sedang kami susun, insya Allah nanti akan kami sampaikan template-nya. Pada dasarnya sama saja Bapak Ibu, template-nya untuk struktural pun seperti itu, hanya saja struktural itu struktural berserta kabid itu melihat dari sama aja turunan dari Bapak Kakanwil, seperti itu. Jadi nanti template-templatenya akan kami bagikan.
Jadi ada lagi yang akan ditanyakan Bapak Ibu, dipersilahkan. Dan besok juga kita ada undangan sosialisasi juga terkait dengan SKP dengan pusat, tetapi pada dasarnya mungkin akan sama saja seperti ini, cuman mungkin nanti waktunya lama 2 hari ya beserta pusat itu untuk kita belajar bersama. Kami mohon Bapak Ibu Kasubag TU terutama untuk mengikuti acara sosialisasi tersebut. Nah, jadi pada intinya kita memang harus secara langsung praktek Bapak Ibu, baru kita akan paham. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu silahkan mencoba dengan template-template yang nanti akan kami share. Mohon izin Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan atau mungkin akan dilanjut sampai dengan konversi ya? Ada terakhir sampai dengan konversi Bapak Ibu. Kita break sejenak tunggu ajan selesai. Lanjut lagi, untuk angka kredit maksimal ini ada di sebentar, 18,75, sebentar saya bukakan dulu. Yang terlihat di sini untuk ahli pertama itu angka kreditnya minimal 12,5 dan angka kredit maksimal 18,75, seperti itu. Dengan asumsi kenapa harus 18,75 maksimal, karena dalam masa 3 tahun bisa usul naik pangkat ya Bu ya. Jadi supaya bisa terkejar 3 tahun tadi, mau tidak mau harus mengejar angka kredit maksimal 18,75. Untuk
ahli pertama atau penata pertanahan pertama. Namun kalau memang menginginkan seperti reguler, bisa saja dengan angka kredit 12,5 minimalnya. Seperti itu. Kalau untuk integrasi sama yang disampaikan sebelumnya, itu melihat dari persentase perbandingan yang ada selama menduduki jabatan tersebut. Misalkan berubah dari jabatan sebelumnya itu bulan 8 artinya komposisinya, maka dari 12 itu dibagi dulu menjadi 100, kemudian dikalikan 80%, dikalikan dengan nilai yang ada di SKP pada masa jabatan tersebut. Kita buka template-nya. Nah, asal usul dari rumus untuk konversi atau integrasi tadi dari mana? Dari sini. Ini ketentuan dari Permenpan. Ada direct dan juga non direct. Tidak ada logikanya sesuai dengan Permenpan. Jadi teman-teman sekalian hanya input angka di sini, maka nanti akan otomatis. Jadi kalau memang nanti terlebih dahulu, misalkan nanti ada 3 periode perpindahan, di sini buat saja 3 periode. Namun apabila yang periode yang 2 periodenya merupakan apabila periode perpindahan tersebut keduanya ada dilaksanakan di antara range bulan Juli dan juga Desember, maka otomatis SKP menggunakan format yang lama. Jadi nilai tidak perlu dikonversikan. Nilai yang perlu dikonversikan hanya nilai yang dimulai dari periode Januari atau Juni. Misalkan pada saat Januari sampai dengan Juni ada mengalami mutasi selama 2 kali. Seperti ada mengalami mutasi kemudian dimutasi lagi di periode selanjutnya. Otomatis kan membuat 3 SKP. Artinya misalkan format berada di range di Januari Juni untuk 2 jabatan sebelumnya, maka menggunakan format SKP lama namun harus dikonversikan. Ya kan? Kalau memang periode kedua di tahun 2021 ada terdapat mutasi, maka dilakukan membuat 2 SKP dengan format terbaru. Nanti baru dipersentasekan pembagiannya. Namun tidak perlu dikonversi lagi seperti itu. Mungkin terkait integrasi ada yang ditanyakan untuk
Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian. Karena untuk di Japung ini sebenarnya cukup mudah. Karena nilainya pun tidak terlalu banyak menggunakan analogi atau juga logika jika ada kasus tertentu, di mana pembagian nilainya yang dibuat di dalam Permenpan itu bersifat mutlak. Ketika kategori baik, maka nilainya 100, ketika sangat baik, nilainya langsung diberikan maksimal 120. Gimana? Kalau tidak ada yang ditanyakan, apa perlu kita tutup saja? Nanti segera ulun kirimkan dengan Bu Hanpian. Baik Bapak Ibu, mungkin kalau memang tidak ada yang ditanyakan, kita coba akhiri aja sampai di sini. Nanti mungkin template akan kami sampaikan segera melalui Kasubag TU. Apabila ada hal-hal yang masih kurang dipahami atau belum dimengerti, silakan bisa langsung ditanyakan ke kami. Mau Japri, mau datang, atau mungkin Ilham yang ke daerah. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dan yang bisa kami share sebagai bahan diskusi hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan segera untuk kita tindak lanjuti. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.